Yang terhormat para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Nasuha STP. Saya adalah guru di SMKN Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 3. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya di Sekolah SMK Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan secara luring. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. HP? Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat ya hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya ketua kelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu absen dulu ya. Lydia Pitina, Maida Dwi Hasti, Siti Raida, Pina Ramadhani. Alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana seragamnya? Lengkap semua? Dan ada yang pakai jilbab bebas? Alhamdulillah, pinter-pinter semua anak-anak ibu ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silahkan Kak Dilah pimpin di depan. Terima kasih. Dengan menyanyikan lagu nasionalisme tadi, semoga rasa kecintaan kalian terhadap tanah air semakin dalam. Hari ini kita belajar tentang menganalisis karakteristik telur, kemudian jenis-jenis telur, kemudian prinsip dasar pengolahan telur. Oke, sekarang Ibu mau nanya. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang pengolahan ikan. Ya, pinter. Terus masih ingat apa aja produk olahan ikan? Silakan. Berdiri, Kak. Ya, silakan. Bakso. Nugget. Amplang. Abon. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Muru. Sekarang Ibu mau nanya, gambar apa ini? Telur. Kita lihat, ini apa? Telur geprek. Kita hari ini belajar tentang produk olahan telur. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu menganalisis karakteristik telur. Jadi kalian nanti akan mampu menganalisis
tentang karakteristik telur. Jadi kalian akan tahu tentang komposisi dan struktur prinsip dasar dari pengolahan telur. Kemudian berikutnya mampu melaksanakan proses produksi olahan telur. Dalam hal ini abon telur. Nah, ini yang sangat penting. Kenapa? Karena ini bisa jadi bekal kalian saat kalian terjun di masyarakat. Nah, jika kalian nanti tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kalian dapat hari ini untuk membuat atau mengolah produk abon telur. Kenapa? Karena di daerah kita abon telur belum ada. Jadi ini bisa menjadi wirausaha yang menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena harganya lebih murah dibanding dengan abon ayam dan abon ikan atau abon sapi. Ya. Jadi bekal ilmu kalian hari ini bisa kalian pakai saat kalian terjun di masyarakat nanti. Kalian bisa berwirausaha. Selain kemarin sudah belajar tentang membuat nugget ayam, hari ini kalian akan belajar tentang membuat abon telur. Biasanya kan abon itu dari ikan dan ayam. Ya, ikan, ayam, dan sapi ya. Cuma ada 3 macam. Itu kan bahan bakunya mahal. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang pembuatan abon dari telur. Sedangkan bahan bakunya harganya murah. Dan di daerah kita yang panen telur itu biasanya melimpah, khususnya di jurusan peternakan ya. Kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan menerapkan pengolahan telur. Kemudian untuk KD keterampilan memproduksi hasil telur. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran untuk KD pengetahuan. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi lewat jelajah internet, e-modul, dan PTT. Maksudnya e-modul yang sudah Ibu share ya, yang sudah kalian download dan pelajari itu e-modul. Kemudian lewat PTT yang Ibu sampaikan di depan ini, peserta didik dapat menganalisis karakteristik telur dengan responsif dan proaktif. Jadi kalian itu harus responsif, maksudnya harus tanggap dan harus aktif ya dalam mencari informasi tentang karakteristik telur. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur lewat jelajah internet, e-modul, dan PTT dan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyesuaikan jenis telur sebagai bahan produksi olahan telur dengan tepat dan responsif. Jadi kalian nanti bisa memilih di lingkungan sekitar kan, bisa memilih jenis telur mana yang cocok untuk digunakan sebagai bahan baku untuk produksi olahan telur. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi lewat jelajah internet, e-modul, dan PPT, peserta didik dapat menganalisis prinsip dasar pengolahan telur dengan teliti dan percaya diri. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran untuk KD keterampilan. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu melaksanakan proses produksi olahan telur, dalam hal ini abon telur, dengan teliti, responsif, peduli terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab. Kenapa harus peduli lingkungan dan bertanggung jawab? Nah, Kak, karena saat kalian membuat abon telur nanti, otomatis sampahnya kan banyak ya. Sampahnya banyak. Itu dibuang pada tempatnya. Jadi bukan dibuang di sembarang tempat. Jadi harus dibuang memang pada tempatnya. Dan harus bertanggung jawab karena nanti kita menggunakan alat-alat di ruang praktek. Jadi harus bertanggung jawab. Jadi misalnya blendernya jangan sampai ada yang pecah ya. Ini juga biasanya kan sikap tanggung jawab ini berlaku di dunia usaha ya, di tempat dunia industri kalian, di tempat kalian magang. Perilaku bertanggung jawab ini dan etos kerja itu sangat
dibutuhkan. Jadi kalian harus bersikap dari sekarang sebelum kalian terjun ke dunia industri atau dunia usaha. Oke, berikutnya untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, KKM-nya 65. Penilaian pengetahuan ini terdiri dari tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Kemudian penilaian keterampilan diambil dari kalian praktikum ya, itu diambil. Kemudian penilaian sikap. Ini penilaian sikap diambil dari kalian berbicara sama teman, terus tutur kata kalian, terus seragam kalian, sesuai hari atau enggak, ada melanggar aturan atau tidak, itu juga termasuk dalam penilaian sikap. Sekarang seperti biasa, kita pretest. Jadi sebelum kita memulai, Ibu mau nanya dulu. Apa yang dimaksud dengan produk olahan hewani dan apa aja contohnya? Silakan. Ya, silahkan. Dila duluan. Yang diolah dari bahan baku hewani, contohnya bakso ayam, nugget ayam, amplang, abon, sosis, kornet sapi. Sekarang pertanyaan kedua. Protein yang paling murah, protein hewani yang paling murah terdapat pada apa? Ya, silakan. Duluan. Silakan. Apa? Telur jawabnya. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi. Submaterinya yang pertama tentang karakteristik telur. Kemudian yang kedua tentang jenis telur. Kemudian yang ketiga prinsip dasar pengolahan telur. Kemudian yang keempat, pengolahan abon telur. Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan besar bagi tercapainya kecukupan gizi. Masuk ke karakteristik telur. Karakteristik telur terdiri dari komponen telur dan struktur telur. Komponen telur terdiri dari kulit telur 11%, kemudian putih telur 58%, kemudian kuning telur 31%. Nah, sekarang ini komposisi kimia telur. Ini komposisi kimia yang ada pada telur. Ini yang ada pada telur ayam ras. Ini ada air, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan ada kadar abu. Dan berikutnya, struktur telur. Struktur telur terdiri dari yang pertama ada kulit, kemudian membran kulit luar dan dalam, yang tipis terpisah pada ujung yang timbul dan membentuk ruang udara. Nah, ini struktur telur. Ini ada kuning telur, kemudian ini ada keping germikalnya, ini embrio ya, keping germikal ini, germinal. Kemudian ada membran cangkang, ini ada ruang udara, kemudian ada membran telur, petilaten, kemudian ada putih telur. Putih telur itu sama dengan albumin. Putih telur terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu lapisan tipis putih telur bagian dalam 30%, kemudian lapisan tebal putih telur 50%, dan lapisan tipis putih telur luar 20%. Jadi putih telur itu ada 3 lapisan. Jenis telur. Sebelum masuk ke jenis telur, ada yang ditanyakan tentang karakteristik telur? Ya, silakan. Ya, bagus pertanyaan. Pertanyaannya antara kuning dan putih telur, yang mana yang banyak kandungan proteinnya? Ada yang bisa jawab? Kuning telur. Ada lagi yang lain yang bisa jawab? Putih telur. Jadi jawabannya 2 aja ya, antara kuning sama putih. Ya, yang satu kuning, yang mana putih. Apakah benar? Sekarang gini, di dalam biasanya masyarakat kita pada umumnya biasanya mengatakan bahwa protein yang paling banyak itu terdapat pada
kuning telur. Padahal faktanya itu protein yang banyak itu terdapat pada putih telur. Misalnya di dalam protein itu ada 7 gram protein. Di dalam telur itu ada 7 gram protein. 4 ini putih telur, 4 gram putih telur, 3 gramnya kuning telur. Jadi lebih banyak sedikit putih telurnya. Itu ya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis telur. Ini apa? Telur ayam ras atau biasa disebut dengan ayam kotak. Kemudian ini telur ayam kampung. Ini yang banyak di daerah kita biasanya telur apa? Telur ayam ras. Biasanya di daerah kita itu melimpah telur ayam ras. Ya, jadi nanti kita akan mengolah telur ayam ras ini untuk menjadi abon telur. Yang perlu kalian hindari telur yang kotor, kemudian telur yang retak. Nah, ini Ibu ada contoh. Nah, ini ada Ibu contoh, ini jenis telur. Yang mana telur menurut materi tadi? Yang mana yang telur yang kalian ambil dari antara dua ini? Sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan. Kenapa? Karena bersih dari kotoran. Terus siapa lagi? Karena apa lagi? Karena tidak retak. Tidak retak. Karena apa? Bentuknya bulat. Ya, berarti kalian sudah bisa memilih yang mana yang telur bagus dan tidak layak konsumsi. Ini belum lagi kita teropong melihat kantong udara yang ada di pada telur ini ya. Kalau telurnya lama, penyimpanannya lama, itu kantong udaranya atau rongganya itu besar, melebar. Jadi kalau telur yang baru, kantong udaranya kecil. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar pengolahan telur. Prinsip dasar pengolahan telur yang pertama, albumin telur larut dalam air. Memasak telur terlalu lama dalam panas rendah menghasilkan telur yang keras dan kering. Jadi memasak telur dalam panas yang rendah dan waktu lama itu akan menyebabkan telur menjadi keras. Jadi ingat ya, ini prinsip pengolahan telur. Jadi nanti kalau kalian praktek ingat prinsip pengolahannya bagaimana supaya hasil telurnya yang lebih bagus. Jadi itu berada pada api ya, gabungan api. Oke, berikutnya pengolahan abon telur. Nah, menurut SNI, abon adalah suatu jenis makanan kering berbentuk khas dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng, dan di-fresh. Ini abon ya. Abon merupakan salah satu produk olahan yang sudah dikenal oleh orang banyak dan umumnya abon diolah dari daging sapi. Jadi menurut SNI ini, abon itu berasal dari daging sapi. Jadi karena perkemajuan teknologi, jadi banyak orang yang beraneka ragam membuat abon. Ada yang dari ikan, terus ada yang dari ayam. Nah, sekarang kita membuat abon dari telur. Sekarang pengolahan abon. Pembuatan abon merupakan salah satu cara pengeringan dalam pengolahan bahan pangan yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan. Jadi tujuan pengolahan abon telur tadi untuk memperpanjang masa simpan. Kemudian memperkecil volume dan berat bahan. Kemudian tahap pembuatan abon meliputi pengecilan ukuran, pemisahan, penggorengan, dan pengepresan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar pengolahan abon telur. Yang pertama, proses menggoreng telur pada tahap ini perlu untuk diperhatikan. Nah, jadi saat kalian nanti praktek membuat abon telur, jadi proses penggorengannya harus diperhatikan. Pertama telur, kemudian dikocok lepas, kemudian ditambah penyedap rasa, kemudian digoreng menggunakan saringan. Jadi maksudnya digoreng menggunakan saringan bukan telurnya digoreng pakai saringan ya, tapi saringan di atas minyaknya untuk menuangnya ya. Jangan salah persepsi. Kemudian dicampur, kemudian diaduk dengan api kecil. Kemudian diaduk sampai rata dan jadi abon
abon tutorial video pengolahan abon telur yang Ibu buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan memperagakan cara membuat abon telur. Nah, jadi bahan bakunya yaitu yang pertama 5 biji telur. Ya, 5 biji telur. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Cekidot. Terlebih dulu kita goreng dulu biji jalar yang sudah kita parut tadi. Selanjutnya kita goreng telurnya dengan cara kita kocok lepas terlebih dahulu telurnya dan kita tambahi penyedap rasa secukupnya. Setelah kita kocok-kocok, kita goreng telurnya dengan menggunakan saringan supaya tidak menyatu seperti telur dadar, karena ini yang kita bikin untuk abon. Iris tadi, setelah tercampur rata kita angkat dan kita dingin. Jadi deh abon telur. Jadi produksi telur yang melimpah dan harga di pasar anjlok atau turun nih, harga telur segar turun. Nah, apa yang akan kalian lakukan dengan hasil panen telur kalian? Tuh ya pertanyaannya. Jadi kalian silahkan nanti kalian diskusikan berhubungan dengan materi yang Ibu sampaikan. Jadi apa yang akan kalian lakukan terhadap telur tadi? Sekarang Ibu bagi kelompoknya. Kali untuk membahas itu, Ibu bagi kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1, Lydia Pitina, Nur Rizka Ripar, Setiawati. Kemudian kelompok 2. Jika kita memproduksi pembuatan abon tapi dari kita ada yang malas, apa sanksinya? Ganti rugi. Ada lagi atau jika ada yang barang yang rusak harus diganti dengan sesuai dengan apa yang rusak. Ya, sekarang jika kalian sudah merencanakan apa yang ingin kalian buat, sekarang kalian silahkan mengatur jadwal. Kalian atur jadwalnya, berapa lama waktunya proyek yang ingin kalian lakukan tadi. Ya, silahkan. Sudah mengatur jadwal? Nah, sudah. Sekarang Ibu jelaskan tentang job setnya. Job set pelaksanaan praktikum kalian nanti ya. Job setnya yang acaranya pembuatan abon telur, kompetensi dasarnya memproduksi hasil telur, kemudian indikator pencapaiannya melaksanakan proses produksi hasil telur. Kemudian tujuan praktikum, peserta didik mampu mengolah telur menjadi produk abon telur dengan bahan tambahan ubi jalar dan bumbu-bumbu rempah sehingga diperoleh abon telur dengan kriteria warna coklat, rasa lezat dan gurih, kemudian aromanya aroma khas rempah abon. Kemudian ini perhatikan, ini yang kalian persiapkan nanti untuk alat-alatnya. Yang pertama pot prosesor, karena kita tidak ada pot prosesor jadi kita harus menggunakan blender. Kemudian ada wajan, kemudian ada kompor, kemudian ada pisau, kemudian timbangan. Kemudian langkah kerjanya, kalian harus menyiapkan alat, kemudian masukkan dalam kemasan cup dengan berat 100 gram. Jadi oke, sekarang silakan siap-siap untuk melaksanakan praktikum. Kemudian alat-alat digunakan menjadi tanggung jawab praktikum dan bila terjadi kerusakan atau pecah harus diganti dengan ukuran dan kualitas yang sama. Jadi jika kalian nanti menggunakan peralatan dan terjadi pecah, jadi harus mengganti dengan benda yang sama. Ya.
listrik, jadi kalian harus gunakan dengan memperhatikan. Hati-hati kabel colokan yang digunakan jangan sampai kena air, karena itu bisa berbahaya. Gas dan yang digunakan, hati-hati jika terjadi ada bau gas, segera matikan kompor dan lepas regulator dan tabungnya dibawa keluar ya, karena kita berhubungan dengan listrik dan gas ya. Waktunya sudah kalian atur, yaitu selama 30 menit sampai saji dan bersih. Oke, itu semua termasuk dalam penilaian. Oke, silakan kelompok 1, silakan dimulai ambil bahannya ya, silakan ambil bahan dan alat, silakan dibagi. Baik, cepat. Tinggal 25 menit lagi. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya saya. Mana hasilnya punya kalian? Oke. Satu, dua, tiga. Rasanya pas, tapi teksturnya kurang. Kalau yang ini aromanya masih kurang, warnanya cukup, nggak ada rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika telur berlimpah dan harga anjlok, kami akan memproduksi atau mengolah makanan dari telur. Contohnya seperti abon telur. Kami di sini memilih olahan abon telur karena tidak ada yang membuat abon telur di daerah kami. Alat yang digunakan bisa menggunakan peralatan rumah tangga dan bahan baku yang digunakan murah sehingga tidak memakan banyak modal. Jadwal pengolahan abon: memilih bahan 5 menit, menyiapkan alat 5 menit, mengupas dan mengolah bumbu 10 menit, menggoreng 10 menit, mengemas 10 menit. Silakan, ada yang ingin bertanya dari hasil pengamatan kelompok 1? Kelompok 2 silakan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang digunakan dalam pembuatan abon telur yaitu telur 5 biji, ubi jalar 500 gram. Proses produksi pembuatan abon telur. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Parut ubi yang telah dikupas, kemudian cuci lalu goreng sampai crispy. Dari hasil pengamatan kami terhadap abon telur yang dibuat oleh masing-masing kelompok, kami memperoleh kelebihan dan kelemahan produk dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1 kelebihannya warnanya bagus, untuk kekurangannya rasanya terlalu pedas. Untuk kelompok 2 kelebihannya aromanya khas rempah abon, untuk kekurangannya rasanya hambar dan terlalu pedas. Kesimpulannya, dalam pembuatan abon telur ini, masalah yang kami hadapi adalah dalam proses pencampuran, yaitu kurang sering.
tetapi dengan sabar dan ikhlas kami berhasil melewatinya dan menghasilkan abon yang baik. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelebihan dan kekurangan dari hasil pengamatan dari kelompok 4 dari produk olahan abon telur adalah: dari kelompok 1 rasa abon telurnya kurang asin, dari kelompok 2 rasanya sudah pas. Meskipun berdua tadi waktu praktek waktunya cepat ya, tidak lama. Jadi tidak kalah dengan yang bertiga. Oke. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, silakan disimpulkan dan diakhiri. Kesimpulannya, kami perlu banyak belajar lagi menggoreng sampai tidak terlalu coklat atau gosong. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di hati. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 punya pepatah sendiri ya. Alhamdulillah, kreasi ya, kreatif sekali ya. Tadi sudah kalian masing-masing menyampaikan hasil pengamatannya. Tadi dalam pengolahan abon ada yang telurnya hangus, bukan hangus ya, telurnya rasa abonnya agak pahit ya, belum pahit, agak pahit, rasa abonnya agak pahit. Itu karena mungkin apinya tidak diperhatikan saat menggoreng abon. Jadi prinsip dasar pengolahannya tidak diperhatikan ya. Oke, sekarang silakan Ibu mau kalian masing-masing kelompok merefleksikan, silakan menyajikan hal-hal apa saja kesulitan yang kalian hadapi waktu proses pengolahan, terus bagaimana cara mengatasinya, terus bagaimana perasaannya saat bisa mengatasinya. Silakan dimulai dari kelompok 1 ya, silakan. Silakan perwakilan kelompok 1. Oh, kelihatan nggak ada mic kamu? Saya terpanggal kepalanya. Kelihatan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin tahu kesulitan yang kami alami saat bekerja membuat abon telur. Kesulitan yang kami dapat adalah wajan yang kami gunakan bocor dan menggoreng ubi terlalu coklat. Cara mengatasi wajan yang bocor, kami mengganti wajan dengan wajan yang baru atau tidak bocor. Cara mengatasi menggoreng ubi supaya tidak terlalu coklat, kami menjaga ubi dan sambil diaduk sampai matang. Perasaannya bagaimana? Perasaannya senang Ya. karena bisa mengatasi masalah yang kami alami. Perasaan yang kami rasakan pada saat mengatasi kesulitan itu adalah perasaan kami senang dan lega karena dapat menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami hadapi adalah dalam proses pencampuran, yaitu kurang kering, tetapi dengan sabar dan ikhlas kami berhasil melewati dan menghasilkan abon yang baik. Perasaan kami sangat lega, akhirnya selesai juga. Yang lepas penilaian masih dikumpulkan.
Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Jenis-jenis telurnya ialah 1. Telur ayam ras, 2. Telur ayam kampung, 3. Telur puyuh, 4. Telur bebek, 5. Telur penyu, 6. Telur angsa, 7. Telur ikan. Prinsip pengolahan abon telur ialah penggorengan telur. Penggorengan dengan api besar dapat membuat tekstur dan rasa telur berubah dan dapat menyebabkan protein pada telur rusak. Oke, terima kasih untuk kita tempat. Biasa sebelum ulangan semester. Sebelum ulangan semester harus kalian kumpulkan ya. Berdasarkan lembar penilaian di sini ada satu kelompok yang sangat disukai ya tadi dari hasil pengamatan masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 menyampaikan hasil yang terbaik dari hasil produksinya, hasil pengolahannya tadi. Kemudian untuk penilaian presentasi, untuk penilaian presentasi per individu diserahkan kepada siapa? Risma Hulpia ya, penilaian individunya ya. Alhamdulillah. Berarti yang lain harus ditingkatkan dan harus belajar lagi untuk pembelajaran. Terus untuk minggu depan kita seperti biasa sebelum lanjut ke KD 3.7, kalian akan melaksanakan ulangan harian. Ulangan harian di KD 3.6 ini ya. Ulangan harian KD 3.6 ulangannya minggu depan. Nah, jika pada saat ulangan harian itu nilai kalian dijumlah sama nilai tugas kalian, nilai kalian kuisis kalian hari ini ya, itu dijumlah nilainya dan nilai keterampilan nilai pengetahuan kalian dijumlah semuanya. Jika nilainya tidak sampai KKM, kalian akan melaksanakan remedial. Nah, jika nilainya melebihi KKM 80 ke atas, kalian akan melaksanakan pengayaan ya. Oke, baiklah. Jadi minggu depan pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang KD 3.7. Di KD 3.7 kita akan belajar tentang pengemasan, mengevaluasi hasil pengemasan produk hewani. Ya. Oke, baiklah. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Terima kasih Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.